warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan satu riwayat yang terdapat di dalam kitab Talbisu Iblis, ya. Kitab Talbis Iblis. Inilah kitabnya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, abad ke-6 Hijriah. Di dalam salah satu bagian dari kitab itu ada riwayat tentang kisah pohon yang disembah manusia. Kisah pohon yang disembah manusia. Jadi orang menyembah pohon itu bukan hanya dari zaman-zaman sekarang, dari zaman dahulu, ya, sebelum Nabi sudah ada orang yang menyembah pohon. Anil Hasan, dari Al Hasan qala, ia berkata, kanat syajaratun ta'budu min dunillahi faja'a ilaiha rajulun. Ada sebuah pohon yang disembah, ya, oleh orang-orang selain mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'a, maka datanglah kepada pohon itu, ya, seorang laki-laki datang ke pohon tersebut. Faqala, dan dia berkata, la uqti'anna hadhihi syajarat, aku akan memotong pohon ini. Sungguh aku akan memotong pohon ini, kata dia. Faja'a liyaqta'aha ghadaban lillahi, dan dia datang, ya, untuk memotong pohon tersebut, ya, disebabkan marah karena Allah. Jadi marah karena Allah. Falaqiyahu iblisu fi suratihi insanun, maka bertemulah dia dengan iblis yang menyerupai bentuk, ya, dalam bentuk seorang manusia. Jadi iblis menjelma menjadi seorang manusia. Faqala, dan dia berkata, ma turidu, apa yang hendak kamu lakukan? Qala, laki-laki itu menjawab, uridu an aqta'a hadhihi syajaratu allati ta'budu min dunillah. Saya ingin menebang pohon ini yang disembah oleh orang-orang selain menyembah kepada Allah. Itu kata laki-laki itu. Qala, iblis berkata, iza anta lam ta'buduha fama yadurruka man abadaha. Jika kamu sendiri gak menyembah pohon itu, apa yang merugikan kamu daripada orang-orang yang menyembahnya? Biasa, Pak, kan begitu. Yang penting kamu kan gak rugi, kamu kan gak dirugikan. Ada apa urusannya kamu dengan pohon itu? Itu, ya. Talbis, semacam talbis. Qala, laki-laki itu menjawab, la uqti'annaha, aku tetap akan memotongnya, kata dia. Faqala lahu syaitanu, maka berkatalah syaitan kepada dia, halaka fima huwa khairun laka la taqta'aha walaka dinaran.
maukah aku kasih tahu atau maukah aku tawarkan kepadamu satu hal yang lebih baik bagi dirimu, asalkan kamu tidak menebang pohon tersebut, yaitu kamu akan diberikan imbalan 2 dinar. 2 dinar itu 2 keping emas, ya. 2 dinar kata dia. Kata syaitan kepada laki-laki itu. Walaka dinaran, ya, kullu yaumin idza asbahta inda wisadatika. Kau akan dapatkan 2 dinar setiap pagi di balik bantalmu. Jadi pagi hari. Jadi bangun pagi, buka bantal, udah ada 2 dinar di situ. Mana mau? Ditawarkan oleh syaitan. Tapi kamu nggak usah menebang pohon tersebut. Qala faman aina li bidzalika, ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan hal itu? Ya. Kata laki-laki ini, qala ana laka farji fa asbaha fawajada dinaran inda isadatihi. Udahlah, kamu pulang aja, kata syaitan. Nanti kamu akan, besok pagi kamu akan bisa menjumpai 2 dinar di balik bantalmu, kata dia. Summa asbaha ba'da zalika, ya, kemudian faraja'a fa asbaha fawajada dinaran inda wisadatihi. Maka pulanglah dia. Pulang, tidur. Keesokan paginya dia bangun, maka dia dapati 2 dinar di balik bantalnya. Wah, senang dia. Ya. Summa asbaha ba'da zalika, kemudian besok pagi lagi, ya, keesokan harinya, falam yajidu syai'an, dia rupanya enggak mendapati sesuatu apa-apa. Kemarin dapat, besoknya lagi dibuka bantalnya, enggak ada dinar itu. Faqama ghadaban liyaqta'aha, maka dia pun marah. Laki-laki itu marah dan dia bergegas untuk, ya, memotong pohon tersebut. Fatamassala lahu syaitanu fi suratihi, maka syaitan pun menyerupai laki-laki seperti, ya, yang pertama tadi, seperti awal tadi, seperti yang semisal tadi, ya. Waqala, dan syaitan berkata, ma turidu, apa yang mungkin kamu lakukan? Qala, laki-laki itu menjawab, uridu qat'a hadhihi syajaratu allati ta'budu min dunillahi ta'ala. Saya sekarang ingin memotong pohon ini, yang pohon disembah, ya, selain menyembah kepada Allah Ta'ala. Qala, maka syaitan mengatakan kepada dia, kazabta, kamu itu bohong, ya. Malaka ila zalika min sabil, kamu tidak akan bisa menumbangkan pohon tersebut, ya. Fadhahaba liyaqta'aha, maka dia pun bangkit dan dia menebang pohon tersebut. Fadaraba bihil ard, ya. Namun, ya, iblis, ya, mendorongnya, ya, dan hingga dia pun terjerembab ke dalam tanah, ya, jatuh ke dalam ke bumi gitu, ya. Wa khanaqahu, dan iblis mencekiknya, hatta kada an yuqattalahu, sampai dia hampir terbunuh. Jadi dia nggak mampu menebang pohon itu, dan berantem dia sama iblis, ya, dan iblis mampu membuat dia, ya, jatuh terjerembab dan mau dicekik sama iblis. Qala, maka
Iblis pun berkata, "Atadri man ana?" Tahukah kamu siapa aku? Ana syaitan. I'm here for other children. Aku ini I'm syaitan. here because I care. Ji'tu awalan marratan ghadaban lillah And because falam yakun li alaika sabil. hunger. I'm Yeah. here because those people are mostly children. Aku datang We have got pertama kali ketika kamu marah karena Allah, we have got to maka aku tak mampu untuk melawanmu. we have got to understand that people in third world countries Fakhada'ataka bidinarin, lalu aku memperdayaimu dengan 2 dinar. have got to understand that they are us. Fataraktaha, lalu kamu pun gak jadi, ya, gak jadi merobohkan pohon itu, meninggalkannya. I need to save the fortune Falamma ji'ta ghadaban lid-dinarani, lalu ketika aku hadapi kamu, future. aku datang kepadamu, yang mana kamu marah karena 2 dinar itu, ya, sallatatu alaika, aku pun mampu menaklukkan, mengalahkan, ya, pada dirimu, mengalahkan dirimu. Gitu. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini hadis ini kita bisa ambil ibrah di dalamnya, pelajaran. 2 menit lagi. Yang pertama, ya, bahwa orang yang menyembah pohon itu bukan hanya sekarang atau zaman sekarang, sudah ada sejak zaman dulu. Ya, karena pohon itu tempatnya para jin, ya, para syaitan di situ. Ya, mereka menyembah dengan memberikan sesaji dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Laki-laki ini ketika dia niatnya marah karena Allah pertama kali, syaitan gak mampu mengalahkan. Ya. Namun ketika niatnya berubah, padahal tujuannya sama tujuannya, tapi niatnya yang sudah berubah. Yang kedua, dia marah karena gak ada dinar lagi di bantalnya, gak ada 2 dinar lagi di balik bantalnya. Dia marah, berarti marah karena dunia. Ya, bukan karena Allah lagi, tapi karena dunia. Maka syaitan pun mampu mengalahkan dia. Ya, inilah kita, ya, hendaknya senantiasa mampu menjaga niat, menjaga hati. Innamal a'malu binniyat, ya, semua itu tergantung pada niat kita. Dan syarat diterimanya amal kita itu, syarat amal kita memiliki kekuatan di sisi Allah itu apa? Ketika kita mampu menjaga niat itu dengan ikhlas. Ya, perkara ikhlas adalah amalan hati. Walau wujud nyata amalannya sama-sama menebang pohon. Ya, tetapi ketika sudah berbeda, kandungan niat yang ada dalam hatinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu, pahala akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, daripada balasan dunia. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini, ya, banyak ini bagus kisah-kisah dalam talbis iblis ini, termasuk berapa jumlah anaknya iblis ada di sini juga disebutkan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, barangkali mungkin bapak-bapak Selasa maghrib ingin pengajian, ya, silakan bisa hadir di ST Muhammadiyah 1 di musola sana maghrib sampai isya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.